warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Qamariyah yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dan juga menerima semua amal ibadah kita, khususnya sholat maghrib secara berjamaah. Allahumma amin. Kemudian tidak lupa, mari kita bersolawat dan juga mengucapkan salam untuk baginda Rasul, suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tersebut juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti, meniti sunnah-sunnahnya, mempelajari ajarannya sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian, wa'assalam muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sebelum kita mulai, mungkin ada pengumuman untuk kajian yang kita kaji pada malam Ahad ini, yaitu panduan amal sehari semalam. Insyaallah ada perubahan jadwal untuk pekan depan. Jadi insyaallah hari Rabu malam Kamis. Ini juga ada kabar gembira, insyaallah jenengan kalau hadir semoga hari Rabu atau mungkin Rabu depannya. Jadi pekan depannya insyaallah dibagikan gratis buku ini. Insyaallah. Mungkin berarti 2 pekan berikutnya mungkin insyaallah. Jadi nanti jenengan bisa baca sendiri. Ini luar biasa, buku ini menuntun kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita tentang sunnah-sunnah yang mana mungkin kita belum mengetahuinya atau mungkin sudah mengetahuinya tapi lupa. Jadi kalau kita tidak belajar tentang agama kita, bisa jadi kita kehidupannya sangat jauh dari apa yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti kita akan sebutkan di antara contoh-contohnya, ternyata banyak sekali. Jadi sunnah-sunnah Nabi itu berkaitan dengan mau tidur, bangun tidur. Nah, ini ternyata banyak sekali, yang mana mungkin satu pun mungkin bisa dibilang seperti itu, atau mungkin kita hanya mengamalkan beberapa, padahal sangat banyak. Jadi bukti kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, tentu kita menjalankan firman-Nya atau menjalankan perintah-perintahnya. Di antaranya dengan saya ini bisa sholat maghrib berjamaah, ini luar biasa. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semoga ini di antara bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jadi kalau kalian mencintai Allah, kata Allah Subhanahu wa taala ini disuruh mengatakan kepada nabi kita, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi.
Nah, berarti kalau kita mencintai Allah, itu diperintahkan untuk mengikuti Nabi. Niscaya yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Salah satu cara untuk atau agar kita dicintai oleh Allah adalah dengan mengikuti Nabi. Dan mengikuti Nabi itu sangat banyak sekali. Bagi kita yang sudah mengetahui sunnahnya jenggot, nah ini diantara bukti kita cinta kepada Allah dengan mengikuti Nabi. Oh kan cuma sunnah, nah, mungkin ada perkataan seperti itu. Tapi saya yakin 100% kalau Nabi masih hidup dan memerintahkan untuk aful lihya, untuk memelihara atau membiarkan jenggot, kita tidak akan berani berkata di depan Nabi, ah cuma sunnah. Jadi betul-betul usaha kita di dunia ini banyak sekali. Bagaimana caranya kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Selain kewajiban yang kita laksanakan, kita menjalankan sunnah Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencintai kalian. Bukan hanya itu. Di dalam surat Ali Imran ini, wa yaghfir lakum dzunubakum, dicintai Allah plus diampuni dosanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya, wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di antara sunnah-sunnah yang ingin kita pelajari pada malam ini adalah, sebetulnya ini babnya yang selanjutnya adalah tuntunan sunnah ketika bangun tidur. Tapi kelihatannya bagusnya kita mulai dengan nanti kan ini setelah ini kan tidur, berarti kan sunnah-sunnah sebelum tidur. Nah ini kita akan baca ini di bab 36. Jadi mungkin nanti baru kita awali atau kita kembali ke bab 4 sebagaimana yang telah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi pada bab ini kita akan mempelajari tentang sunnah-sunnah yang berkaitan tentang tidur. Nah, kelihatannya remeh tidur. Di sini kita akan baca. Ini judul beliau di sini menulis tidur ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bagaimana atau tuntunannya itu? Saya yakin 100%. Saya pun juga sebagian baru tahu tentang sunnah-sunnah atau pelajaran-pelajaran, ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Nabi berkaitan dengan tidur. Kita mulai. Sesungguhnya bagian terbesar dari umur atau usia yang dihabiskan seseorang adalah aktivitas tidur. Kita tidur berapa jam sehari? Nah, jadi kalau jenengan lihat, kita amati, manusia yang paling banyak tidurnya siapa? Bayi, ya kan? Nah, ini tuh saya pernah baca, itu ternyata kita semakin tua, semakin dewasa, itu jam tidurnya semakin berkurang. Nah, jadi kalau bayi itu kan ternyata, apalagi jenengan sudah punya putra berapa, punya cucu, itu kan mengamati. Ternyata anak kecil itu tidur aja, kalau nggak salah sampai 13-14 jam sehari. Kalau sudah sepuh itu hanya sekitar 6 jam kalau nggak salah, sekitar 6 atau 7 jam. Nah, jadi semakin berkurang. Jadi sebetulnya kehidupan kita itu paling banyak dihabiskan untuk tidur, terhitung sejak lahir ke dunia sampai kembali ke hadirat ilahi sang pencipta atau meninggal dunia. Orang yang berakal tentu akan berusaha mendapatkan faedah dari rutinitas tidur ini. Nah, jelas kita ingin belajar dengan duduk bersama seperti ini, saling mengingatkan, mengkaji agar kita dapat manfaat dari tidur yang ternyata banyak sekali porsinya dalam kehidupan kita. Ini belum tidur siang, belum tidur
mungkin pas capek dan seterusnya. Nah, ini belum pas sakit, sangat banyak jam tidur kita demi memperberat timbangan kebaikan pribadi. Tentu kita tidak memungkiri, kita pasti dan meyakini kita akan meninggal dunia. Kita tadi sholat maghrib berjamaah, yaitu mendengarkan sang imam membaca walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Jadi kita sedang mempersiapkan akhirat sebetulnya. Saya jenengan sholat maghrib datang ke masjid, ini adalah bukti keimanan. Kalau orang tidak beriman tidak mungkin capek-capek harus ke masjid, harus berwudu, sholat, belum lagi nunggu. Apalagi ditambah belajar seperti ini, kita mengkaji agama kita. Ini kalau tidak dilakukan dengan keimanan sangat berat, sangat mustahil. Maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sedang berusaha untuk memperberat timbangan kebaikan kita. Tentunya dengan tadi mempelajari tidur yang demikian penting sebagai ganti yang dihabiskan untuk istirahat panjang dari hari-hari yang dilaluinya tanpa faedah. Jadi kalau cuma tidur saja tidak ada pelajaran yang bisa kita ambil, kita takut ini tidak berfaedah. Abdullah bin Umar, ini putranya Umar bin Khattab. Kalau jenengan sering mendengar perkataan nama Umar bin Khattab, beliau adalah khalifah kedua dan juga beliau adalah siapa? Bapak mertuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar itu juga bapak mertuanya Nabi, karena Nabi menikahi siapa? Putrinya Hafsah. Jadi ini Abdullah putranya Umar mengatakan, aku mengharap pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharap pahala dari sholat malamku. Masya Allah, sholat malam itu berat dan luar biasa pahalanya. Itu diharapkan oleh Ibnu Umar, pahalanya itu sama. Saya mengharapkan pahala dari tidur, saya juga berharap pahala dari tidur saja itu. Dengan mencontoh Nabi tentunya. Banyak pelajaran nanti yang akan kita ambil. Sebagaimana pahala sholat malam, jadi beliau berharap dua-duanya. Sehingga sebelum beranjak tidur, niatkanlah ia untuk menyegarkan badan. Ini niat yang pertama. Dan mengembalikan semangat hingga mampu beribadah kepada Allah dengan baik dan sempurna. Jadi kalau kita tidur, selipkan dalam hati kita, awakku gen seger, gen biar fresh. Jadi biar nanti bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hendaknya kita sisipkan. Dengan niat tersebut, maka tidur kita akan menjadi ibadah yang mendatangkan pahala, mendatangkan ganjaran. Jadi dengan hanya niat, oh saya bangun biar fresh, biar seger, biar semangat untuk sholat subuh, apalagi bisa sholat tahajud plus sholat witir, qobliyah subuh. Masya Allah, ini niat yang bertumpuk-tumpuk. Di samping itu, kebaikan pun semakin bertambah jika kita meneladani tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, guna menghidupkan sunnah antara lain sebagai berikut. Jadi kalau sunnah Nabi ini tidak kita kerjakan, lama-lama hilang. Lama-lama seakan-akan ini ajaran yang aneh, seakan-akan ini adalah agama baru. Padahal sunnah Rasul itu sudah ada sejak dulu. Cuma kita tidak membaca dalam buku-buku, kita tidak mengamalkan, akhirnya hilang. Nah, ini diantaranya kita menghidupkan sunnah. Apa saja diantara sunnah-sunnah berkaitan dengan tidur? Nah, di sini mungkin dari beliau sendiri. Jadi yang pertama kata beliau, tidak kekenyangan sebelum tidur. Ini
Tidak ada dalilnya, cuma ini dari segi kesehatan tentunya. Jadi yang pertama, tidak kekenyangan. Jadi kalau malam jangan kenyang-kenyang. Kata beliau, kekenyangan sebelum tidur membuat perut seseorang bertambah buncit dan ini membahayakan kesehatannya. Ini yang bicara juga sama, ini perutnya mulai sama, perlu menjaga diri. Di samping kekenyangan juga bisa membuat ia terlelap hingga tidak bisa bangun untuk mengerjakan sholat malam ataupun sholat subuh. Nah, ini diantara yang ditakutkan. Jadi semuanya harus dipersiapkan. Nah, diantaranya jangan tidur dalam kondisi kekenyangan. Belum lagi madharat yang amat besar apabila kondisi ini dibiarkan dalam waktu yang lama. Jadi kita perlu menjaga tubuh yang Allah berikan ini, kesehatannya. Di antaranya ketika makan, itu kalau menurut kesehatan kan macam-macam. Ada yang jangan sampai sebelum jam 9 malam, atau mungkin paling akhir sebelum isya dan seterusnya. Nah, berkaitan jam makan, ini untuk kesehatan tubuh kita. Dan itu terbukti banyak bagi mereka yang menjaga tubuhnya stabil, badannya sehat, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah kalau ini ada hadisnya, mencuci tangan jika padanya terdapat bekas kotoran. Nah, kalau mungkin habis makan muluk sambel, nah ini berarti harus dicuci tangannya sebelum tidur, atau mungkin habis bekerja, mungkin lembur malam. Nah, ini tangannya hendaknya dicuci dulu. Mengapa? Karena Rasulullah bersabda, "Man nama wa fi yadihi ghamarun wa lam yaghsilhu fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsah." Barang siapa yang tidur dan di tangannya terdapat kotoran yang belum dicuci olehnya, lalu ia terkena suatu madharat, ternyata ketika tidur tangannya kotor, kemudian bangun-bangun atau mungkin di kemudian hari ada bahaya yang menimpanya, fala yalumanna ila nafsah. Jangan mencela, jangan menyalahkan, melainkan menyalahkan dirinya sendiri. Nah, di sini dijelaskan al-ghamar, di situ ghamar apa itu? Bekas-bekas kotoran atau sisa-sisa daging dan yang sejenisnya dari konsumsi manusia. Jenengan sebelum tidur makan apa misalnya penyetan, lauknya ayam atau bebek, enggak cuci tangan. Nah, kemudian datang tikus atau mungkin datang hewan apa, nah, yang ini bisa melukai dia, mendatangkan semut dan yang lainnya. Nah, ini bahaya. Sampai segitunya Nabi memperingatkan. Nah, maka tidak heran jika para guru kita, para kiai, para ustadz, mereka menjelaskan Islam ini betul-betul luar biasa. Nah, jadi sampai kalau ingin menunjukkan kesempurnaan Islam, silahkan cari di agama lain. Bahkan kita cuma BAB dan BAG saja diajari. Apa ada agama di agama yang lain? Jadi orang Yahudi saja sampai terheran-heran. Bukan hanya itu, disestempel di akhirnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamaku untuk kalian, dan juga aku sempurnakan nikmat untuk kalian, dan telah aku ridhoi untuk kalian agama menjadi agama bagi kalian. Nah, jadi luar biasa, sudah lengkap plus disestempel, direkomendasikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa agama Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau tidur itu suruh cuci tangan. Jadi bisa bahaya. Beberapa pakar kesehatan menyebutkan bahaya atau mudarat yang amat banyak terkait dengannya. Di antaranya kotoran itu menarik perhatian hewan berbahaya atau serangga yang bisa menyebabkan berbagai jenis penyakit. Jadi
betul-betul perhatian Islam terhadap kehidupan kita, kesehatan tubuh kita. Demikian juga kotoran pada tangan itu dapat mengotori seluruh badan dan pakaiannya. Ini menunjukkan keagungan Islam dan kelengkapan ajarannya dalam setiap kondisi. Insyaallah, ini baru mau tidur sudah kita diajarkan persiapannya. Bukankah kebersihan itu bagian dari iman? Nah, jadi kalau tangan kita bersih, kita diajari berwudu, mandi, bahkan mandi besar. Kemudian kita juga membaca dalam firman Allah Subhanahu wa taala agar yang mengurusi Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu membersihkan bagi mereka yang mengurusi. Jadi kebersihan itu sebetulnya Islam lah yang sangat-sangat perhatian, dan itu merupakan keimanan. Ketika berangkat ke masjid, itu hendaknya memakai pakaian yang baik, yang bersih. Bahkan kalau makan bawang, ya kan. Nah, ini kalau mengganggu jamaah yang lainnya sampai kebersihan gigi, ini diperhatikan. Nabi bersabda, at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu sebagian dari iman. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi jangan kekenyangan, yang kedua hati-hati dicuci tangannya. Ini yang ketiga. Saya juga baru tahu ketika membaca ini, atau mungkin sudah pernah tapi lama sekali. Siapa di sini yang pernah mendengar sunnahnya sebelum tidur itu bercelak? Ada yang pernah mendengar? Jadi ternyata sebelum tidur itu di antara sunnahnya bercelak. Kata Nabi, alaikum bil ithmit indan naum. Gunakanlah batu celak. Ithmit itu batu celak sebelum tidur. Tujuannya apa? Fa innahu yajlul basara wa yunbitu sya'ra. Masya Allah, ternyata Nabi bisa mengetahui khasiat untuk kesehatannya. Karena celak, batu celak itu ternyata kalau dipakai sebelum tidur, kata Nabi, bisa mencerahkan pandangan. Nah, jadi pandangannya jadi cerah dan juga menumbuhkan bulu. Jadi ini diantara hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh para ulama. Bercelak ini mengandung faedah bagi kita. Salah satunya ia berfungsi untuk menjaga kesehatan mata. Jadi Masya Allah, tidur itu yang kaitannya erat dengan mata. Kita memejamkan mata, ini kesehatannya diperhatikan dalam Islam, yaitu bercelak. Ya kalau laki-laki kan aneh di Indonesia pakai celak. Kalau perempuan mungkin masih biasa, tapi ini sunnah di antara sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Nabi. Kemudian yang keempat, berwudu. Yang pertama tadi jangan kekenyangan, yang kedua jaga kebersihan, yang ketiga bercelak. Sekarang yang keempat. Yang keempat di antara sunnah tidur adalah berwudu. Hal ini guna mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Idza ataita madja'aka," apabila engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, fatawaddo wudu'aka lis-shalah. Fatawaddo mongko wudu sira. Wudu'aka kaya dene wudumu lis-sholati kanggo salat. Jadi kalau kita hendak tidur itu diantara sunnah yang ini mungkin dikerjakan hanya mereka yang pernah belajar dan semangat untuk mendapatkan kecintaan Allah dengan mengikuti Nabi. Wudu sebelum sholat. Tsumma taji ala shikkikal aiman. Tsumma taji, kemudian berbaringlah, tidurlah, ala shikkikal aiman, pada sebelah kanan, lambung kanan. Jadi tubuh sebelah kanan. Jadi kalau kita hendak tidur, ini berwudu, kemudian ketika tidur hendaknya berbaring di tubuh bagian kanan.
Jadi kalau kita memperhatikan, ketika kita hendak tidur itu mungkin kita lupa nggak gosok gigi, tapi dengan berwudu sebetulnya sudah menjaga kebersihan mulai tangan, kaki, mulut kita. Ini luar biasa. Ini diantara sunnah-sunnah yang mungkin diabaikan oleh sebagian orang. Ketahuilah, berwudu itu disunnahkan untuk dilakukan dalam setiap kondisi. Siapa? Sahabat yang telah dikabarkan masuk surga padahal dia masih menapakkan kakinya di muka bumi gara-gara wudu. Siapa? Bilal. Masya Allah, terkenal Bilal bin Rabah. Beliau suatu ketika dipanggil oleh Nabi, "Wahai Bilal, kamu itu punya amalan apa? Kok saya sudah mendengar terompahmu, suara sandalmu di surga." Padahal Bilal masih hidup, nanti sudah dikabarkan dengan kabar gembira berupa surga. Kata Bilal, "Tidaklah saya berhadat atau batal baik siang atau malam, pasti saya berwudu dan sholat 2 rakaat." Nah, yang akhirnya menjadi yang dinamakan sholat sunnah wudu. Jadi beliau dimanapun, nah, kalau kita sekarang ya mungkin di sawah atau mungkin di toko atau di mana, batal wudu sholat. Masya Allah, betul-betul 24 jam berusaha untuk menjaga dirinya dalam kondisi suci. Nah, jadi luar biasa Bilal. Nah, tapi terkadang anehnya, nah ini sebagian mengatakan apa? Bilal ini membuat syariat baru yang tidak diajarkan oleh Nabi. Karena setelah berwudu sholat 2 rakaat. Justru kalau kita mau belajar, nah ini disebut ketetapan Nabi. Ada sebuah amalan yang dilakukan oleh para sahabatnya dan dilihat oleh Nabi. Nah ini namanya kalau nggak salah sunnah takririyah. Jadi sunnah yang ditetapkan oleh Nabi. Para sahabat mengerjakan sebuah amalan dan tidak diingkari oleh Nabi, bahkan dipuji. Nah, ini menjadi syariat Islam. Bukan kok terus kita berusaha seperti Bilal membuat amalan sendiri. Nah, ini bukan. Justru kita belajar dari peristiwa sholat sunnahnya Bilal ini. Nabi masih hidup dan ditetapkan bahwa amalan tersebut baik oleh Nabi. Bukan justru kita berdalil dengan ini kemudian membuat ajaran sendiri. Loh, Bilal saja bisa membuat ajaran, nah, bukan seperti itu. Justru karena Nabi masih hidup, ditetapkan bahwa amalan itu adalah amalan yang baik dan tidak diingkari oleh Nabi. Nah, ini contoh wudu. Sebelum tidur kita berusaha. Ya, berat bagi yang tidak biasa, berat, harus ke kamar mandi. Apalagi kamar mandinya di luar kamar. Kalau yang di dalam kamar mungkin masih dekat, apalagi kamar mandinya di luar rumah atau mungkin kerannya. Ini juga butuh perjuangan, dan tentunya setiap perjuangan akan Allah catat sebagai kebaikan. Dan berwudu dalam kondisi ini, yakni sebelum tidur, termasuk sebab terpeliharanya seorang hamba dari gangguan syaitan. Sungguh wudu menjadi penjaga selama kita tidur. Jadi luar biasa ketika kita berwudu di dalam tidur kita sudah dalam kondisi suci, maka ini adalah di antara penjaga ketika kita tidak sadar dalam tidur kita. Maka hendaknya ini kita jaga. Jadi yang belum terbiasa, maka ini menjadi pelajaran yang berharga ketika sebelum tidur kita menyempatkan diri untuk berwudu, menjaga kesucian kita ketika kita tidur. Kemudian yang kelima, nah ini ya bagi yang sudah menikah tentunya, mencuci kemaluan dan berwudu atau bertayamum ketika berada dalam kondisi junub.
ketika seorang suami istri berhubungan, kemudian dia hendak tidur, ini ternyata diatur, diajari dalam Islam. Hendaknya ketika dia hendak tidur itu dibersihkan dahulu, kalau tidak sampai mandi, kemudian hendaknya dia berwudu atau bertayamum. Ini kan kita bawakan. Jika hendak tidur dalam keadaan junub, Nabi SAW mencuci kemaluan dan berwudu seperti wudu hendak sholat. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini dikaji di dalam kitab-kitab. Demikian pula tatkala menggauli salah seorang istri lalu malas untuk bangun, Rasulullah pun menepukkan tangan ke dinding dan bertayamum. Masya Allah, sampai segitunya. Jadi Nabi tidak sampai berwudu, cuma ditempelkan, cuma gini saja, selesai. Muka, kemudian tangan, untuk menjaga diri beliau dalam kondisi suci. Saya pas ngajar fikih itu di pondok juga pernah membaca riwayat Nabi dalam kondisi tidak batal atau tidak suci. Kemudian ada yang mengucapkan salam. Maka ketika itu Nabi sebelum jawab salam, karena dalam lafaz salam itu ada lafaz Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ada kata-kata lafaz Allah. Beliau ingin berzikir, mengucap lafaz Allah itu dalam kondisi suci. Beliau belum berwudu, jadi mau jawab salam beliau juga sama seperti ini, bertayamum, nempelkan, kemudian dibersihkan, bertayamum. Jadi ini diantara sunnah-sunnah yang dituntunkan kepada kita, di menjaga kebersihan, menjaga kesucian diri ketika hendak tidur. Ini adalah keringanan bagi siapa saja yang malas bangun, maka bertayamum sudah mencukupinya. Jadi ini diantara ajaran yang mungkin kita belum pernah mendengarkan. Ternyata ada sunnahnya ketika seorang malas untuk bangun, ketika hendak tidur, dia cukup tayamum, dan ini sudah mencukupinya. Kemudian yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini semakin berat, lumayan. Sebelum tidur itu apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah membaca Al-Quran. Apa surat yang dibaca? Ada yang tahu surat apa yang biasa dibaca Nabi sebelum tidur? Surat Al-Ikhlas, ayat kursi. Ada lagi? 3 kul jelas. Kemudian ayat kursi. Ada lagi yang tahu? Al-Maidah. Al-Maidah belum tahu saya. Apa? Al-Mulk, ya, Al-Mulk, betul. Tabarakalladzi. Kemudian surat Tabarak. Di antara surat yang dibaca ketika Nabi atau ketika beliau sebelum tidur apa? Tadi 3 kul. Kemudian nanti akan dijelaskan di sini gimana caranya membaca 3 kul ini. Di antaranya adalah surat As-Sajdah. 3 kul, ayat kursi. Kalau malam itu pasti di antaranya 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, Amanar Rasul. Jangan biar tidak berat ya, diamalkan mungkin sebelum pulang. Kalau sampai rumah langsung tidur, mungkin habis sisa dibaca sebentar ayat-ayat itu. Nah, ini menjadi keistimewaan tersendiri. Kemudian surat Al-Isra. Kalau tadi surat Al-Mulk dengan surat As-Sajdah, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kalau surat Az-Zumar dan Al-Isra, surat Al-Isra ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan juga yang lainnya. Jadi sunnah-sunnahnya tadi, di antara surat yang mudah 3 kul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ayat kursi yang sangat terkenal, kemudian 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian As-Sajdah dan Al-Mulk tadi.
Ini yang panjang-panjang, As-Sajdah, Al-Isra, Az-Zumar, ini panjang-panjang. Kemudian mungkin ini yang terakhir masyarakat muslimin, untuk malam ini, yaitu yang ketujuh, mengerjakan sholat witir. Sholat witir berarti tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan. Jangan kalau bisa, ini ringan. Sholat witir paling sedikit berapa? 1 rakaat, enak. Jadi kalau jenengan jaga, itu cukup setelah sholat isya jenengan sholat 2 rakaat ba'diyah, kemudian sholat 1 rakaat. Itu namanya sholat witir. Praktekkanlah hal ini apabila kita tidak bisa atau terbiasa bangun sebelum sholat subuh, maka sholat witirlah sebelum tidur. Kalau berat di rumah, ya setelah sholat isya langsung. Kemudian di antara sabda Rasulullah yang menegaskan tentang sholat witir adalah sabda beliau, alladzi la yanamu hatta yutira hazimun. Orang yang tidak tidur sebelum mengerjakan sholat witir itu adalah orang yang memiliki tekad kuat. Jadi kalau orang itu betul-betul menjaga sholat witir, ini adalah memiliki semangat yang kuat berkaitan dengan sholat witir tadi. Abu Hurairah beliau berkata, kekasihku mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Ini sahabat yang mulia Abu Hurairah, beliau diberikan wasiat 3 hal oleh Nabi. Yang pertama, berpuasa 3 hari setiap bulan, atau disebut puasa apa? Ayamul Bid. Masya Allah, kalau ini bisa jaga, kita nggak kuat puasa Daud, nggak kuat puasa Senin Kamis, cukup pokoknya 3 hari setiap bulan. Nah, ini maksudnya bulan Hijriah. Ini Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Ini 3 hari saja sebulan. Kalau sehari pahalanya dilipat gandakan menjadi 10, berarti 3 hari itu sama seperti apa? Sebulan. Nah, jadi kalau kita sebulan puasa 3 hari, ini seakan-akan dalam sebulan itu kita full puasa. Berarti kalau 12 bulan setahun, nah, kita berarti sepanjang tahun puasa terus. Ini 3 hari di setiap bulan. Wasiat yang kedua, sholat duha 2 rakaat. Ini sahabat menjaga amalan ini. Tadi puasa 3 hari tiap bulan, sholat duha 2 rakaat. Yang terakhir, berwitir sebelum tidur. Nah, jadi beliau dapat 3 amalan ini langsung dari Nabi. Ini kalau dijaga sampai meninggal, Masya Allah, ini luar biasa dan tidak mudah. Sholat 5 waktu saja, nah ini bisa dijaga sudah luar biasa, apalagi ditambah ini. Tetapi bagi orang yang bisa bangun sebelum fajar atau terbiasa sholat pada akhir malam, maka yang terbaik adalah menunda witir hingga waktu tersebut. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi sunnah sholat witir itu sebetulnya dikerjakan terakhir setelah sholat tahajud, sholat malam. Itu kalau jenengan biasa. Tapi kalau tidak biasa, paling aman ya tadi, habis sholat, habis isya, nah, kita sholat ba'diyah, kemudian kita menjaga sholat witir tersebut, atau sholat 1 rakaat, atau yang kuat 3 rakaat. Kemudian baru kita pulang. Nah, ini berarti kita telah menjaga sholat witir tersebut. Berkaitan dengan sholat witir ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mewasiatkan khusus untuk para orang-orang yang mempunyai hafalan Al-Qur'an, ahlul Qur'an. Kata beliau, ya ahlal autiru ya ahlal Qur'an. Wahai orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, ahli Al-Qur'an, sholatlah witir. Jadi jangan lupa sholat witir. Fa innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu witir ganjil. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa, ganjil, satu.
dan Allah menyukai yang ganjil. Jadi dari hadis ini hukumnya sunnah, laki-laki ini sunnah. Tidak mengapa kita tidak sholat, tapi ini adalah diantara sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan ketika kita menjalani hari-hari kita. Kalau kita menutup malam kita atau sebelum sholat subuh kita sudah berwitir, ini sungguh nikmat yang luar biasa. Jadi jumlah rakaat yang paling sedikit tadi 1 rakaat, ini yang bisa dibilang sempurna itu 3 rakaat. Adapun jumlah rakaat sholat witir itu bisa dengan mau melaksanakan 5 rakaat, mau 7 rakaat, 9 rakaat, dan yang paling panjang berapa? 11 rakaat, itu paling panjang. Nanti kalau mau sholat witir saja itu bisa 2 rakaat kemudian ditutup dengan 1 rakaat. Mungkin ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita baca pada kesempatan hari ini, yaitu berkaitan dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga yang bisa bermanfaat untuk tubuh kita, kesehatan kita. Di antaranya yang pertama tadi, jangan kenyang-kenyang ketika tidur. Yang kedua, mencuci tangan, dijaga kebersihannya. Kemudian yang ketiga, bercelak. Ini kalau bisa, apalagi mungkin sebagian kita pandangannya mungkin ada yang sudah mulai kabur, kita bisa coba dengan mengikuti Rasulullah. Semoga Allah memberikan kesehatan untuk mata kita. Kemudian yang keempat, berwudu. Yang kelima tadi, mencuci kemaluan dan berwudu atau bertayamum ketika berada dalam kondisi junub. Jadi ini diajarkan. Yang keenam, membaca beberapa surat Al-Quran. Kemudian yang ketujuh, mengerjakan sholat witir. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Dan tentunya doa yang paling singkat yang bisa kita baca sebelum tidur apa? Bismikallahumma amutu wa ahya. Bismika, ya Allah, aku dengan menyebut namamu, ya Allah. Bismika, Allahumma, ya Allah. Amutu, saya tidur. Wa ahya, dan saya bangun. Ini kalau diartikan letterlet, dengan menyebut namamu, ya Allah, aku mati dan aku hidup. Jadi aku aku tidur dan aku bangun. Ini kita biasakan. Jangan punya putra-putri yang masih kecil, kalau enggak hafal tinggal tanya Mbah Google. Doa sebelum tidur diajarkan kepada putra-putri kita. Nanti kalau diamalkan sampai besar, kita dapat amal jariah dari amalan yang dikerjakan oleh putra-putri kita. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, keringanan kepada kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita usahakan dari kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Allahumma amin. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.